Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syafira Nurulani dengan NPM 3049. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan dari PT MPX Logistik International Tbk atau sering disebut dengan MPXL. Untuk pembahasannya sendiri yaitu pertama pendahuluan, kemudian kajian kinerja dan fundamental, untuk selanjutnya struktur modal, kemudian kebijakan dividen, dan terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk profil perusahaannya sendiri, PT MPXL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya logistik dan juga transportasi. Untuk fokus utama dari perusahaannya sendiri yaitu memberikan layanan pengiriman domestik dan juga internasional. Perusahaan sendiri menyatakan secara resmi IPO pada Mei tahun 2024. Untuk struktur kepemilikannya sendiri, sebelum melakukan IPO, mayoritas dari saham dimiliki oleh pemegang saham internal. Kemudian untuk sesudah IPO, saham didistribusikan kepada publik, namun pada setelah IPO ini mayoritas kontrol tetap pada pemilik awal. Selanjutnya yaitu kajian kinerja dan fundamental. Untuk yang pertama yaitu kinerja manajemen. Ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama operating profit margin pada tahun 2022 sebesar 7,33%, kemudian naik pada tahun 2023 sebesar 8,73%. Untuk yang kedua return on equity atau ROE yaitu sebesar 16,43% pada tahun 2022, kemudian turun pada tahun 2023 sebesar 14,25%. Untuk yang selanjutnya yaitu return on investment atau ROI pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,7% dan kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 6,08%. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bagian value added value. Untuk yang pertama EVA itu pada tahun 2022 sebesar 5,48 miliar dan kemudian naik pada tahun 2023 menjadi 8,88 miliar rupiah. Dan kemudian untuk NPA pada tahun 2022 itu sebesar minus 152,35 miliar. Kemudian untuk tahun 2023 itu sebesar minus 154,52 miliar. Hal ini terjadi karena untuk harga saham sendiri dikarenakan IPO-nya pada tahun 2024 bulan Mei, maka untuk harga sahamnya sendiri menjadi 0 rupiah. Untuk selanjutnya itu ada kriteria fundamental. Itu mencakup yang pertama current ratio. Untuk tahun 2022 itu sebesar 1 dan kemudian untuk tahun 2023 naik menjadi 1,34. Untuk quick ratio yaitu pada tahun 2022 sebesar 0,95 kemudian naik menjadi 1,29 pada 2023. Untuk yang selanjutnya itu cash ratio pada tahun 2022 itu sebesar 0,18 kemudian naik menjadi 0,22 pada tahun 2023. Untuk yang selanjutnya itu ada receivable turnover, itu ada 11,74 kali pada 2022 kemudian turun pada 2023 menjadi 9,96 kali. Untuk yang selanjutnya itu ada fixed asset turnover, itu pada 2022 sebanyak 2,87 kali dan menjadi 1,71 kali pada 2023. Sebelumnya pada perhitungan itu ada beberapa hitungan seperti price to earnings, ada price to book dan juga market to book. Pada bagian nilai pasar itu tidak bisa digunakan perhitungannya dikarenakan untuk harga sahamnya sendiri bernilai 0 sehingga menghasilkan hasil yang 0 atau tidak bisa digunakan pada perhitungan tersebut. Untuk berikutnya yaitu struktur modal. Untuk kajian pendanaan jangka panjang sendiri, total liabilitas naik dari 16,89 miliar pada tahun 2022 menjadi 65,63 miliar pada tahun 2023. Untuk debt to capital ratio pada 2022 itu sebesar 9,46%, naik menjadi 31,48% pada 2023. Untuk pendanaan jangka panjang berasal dari lembaga keuangan domestik atau suku bunga pinjaman sebesar 6 sampai dengan 16,03% per tahunnya. Untuk kesesuaian teori sendiri, saya mengambil teori dari trade-off theory, yaitu sesuai karena perusahaan melalui mekanisme penggunaan utang namun masih menjaga rasio resiko secara moderat. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Analisis dividen sendiri yaitu dividen payout ratio pada tahun 2022 itu 0% dan kemudian naik pada tahun 2023 sebesar 21,21%. Kemudian untuk relevasi teori sendiri menggunakan signaling teori sesuai karena pembagian dividen tahun
2023 menunjukkan sinyal yang positif atas kelayakan manajemen terhadap prospek perusahaan. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya kinerja operasional membaik atau margin naik meskipun profitabilitas relatif menurun. Untuk struktur pendanaan bergeser ke arah pembiayaan utang yang lebih besar, kemudian perusahaan mulai membagikan dividen, itu menunjukkan stabilitas dari laba. Untuk strategi keuangan yang berjalan dengan teori trade-off teori dan juga signaling teori. Untuk saran sendiri, yaitu dengan meningkatkan efisiensi aset tetap dan piutang untuk memperkuat arus kas, kemudian mempertahankan struktur modal seimbang agar resiko keuangan terkendali. Dan kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kembali kebijakan dividen untuk menjaga daya tarik investor jangka panjang. Itu dia presentasi dari saya. Apabila ada kurang dari apa yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.